Oke, kembali lagi dengan saya, Tia Mesika Junior Putri, dengan NIM C225720141. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk mempraktekkan isi materi dari 27, kemudian melakukan konfigurasi database pada file appconfig, kemudian database PHP. Kemudian kita melanjutkan untuk mempraktik materi 30. Di sini langsung saja kita praktik materi yang ke-27. Vitalis Luxury Body Scent baru. Lebih wangi, lebih segar, lebih tahan lama. Ya, bagian yang ke-27 ya. Kita masuk ke pembahasan tentang konfigurasi untuk mengubah sama Slack itu kurang lebih aja ya. Cuman yang jadi rujukan untuk menghapus. Oke, seperti ini ya. Nah, saya create database. Tadi databasenya news ya. Nah, kemudian collection-nya atau bahasa saya cari UTF-32 ya. UTF-8 General C. Oke, General C. Nanti kalau tidak ada cara. Oke, General C. UTF-32 ya. UTF-8 General C. Oke, General C. Nanti kalau tidak ada, cari yang terserah UTF berapa, sedekat-dekatnya dengan UTF-8, pilihannya General C ya, supaya mudah. Karena itu yang apa namanya, yang sifatnya agak umum digunakan gitu. Oke, kalau sudah diklik save. Nah, ini sudah jadi database-nya. Ya, tapi no table, masih belum ada tabelnya ya. Kita bikin tabelnya, itu bisa di create table sini atau di sebelah sini. Ya, saya kira Anda sudah paham lah ya. Kalau yang menggunakan PHP-MyAdmin, silahkan sesuaikan aja. Oke. Saya geser sampai ke sini ya, karena ada komen-komennya diaktifin seperti ini ya. Komennya, kalau nilai default itu nggak usah, jadi supaya komen itu untuk keterangan gambar, keterangan tabelnya ya. Tabelnya tadi namanya berita, langsung diketik aja P. Oke, kita ikuti.
seperti itu ya. Tadi ukurnya 100. Nah, ini judul. Lalu yang ketiga seluk tulisannya ya. Varchar tadi 128. Ini kita kasih komentar Unix. Jadi keterangannya apa ya? Untuk URL gambar. Berita ya, bukan gambar. Kemudian body. Body ini maksudnya isi dari beritanya. Nah, tipenya adalah teks. Oke. Konten berita. Ini tidak harus sama. Nggak diisi juga nggak apa-apa ya untuk komen ini ya. Oke, ada 4 ini sudah. Kita save. Oke, ini sudah jadi ya, tabel berita. Ini tabelnya berita. Di sini sudah ada. Tadi kan notables ya. Sekarang sudah ada berita 1. Lalu di sini primarinya sudah menjadi ID. Kita perlu tambahkan lagi 1 Unix tadi ya, yaitu di select. Nah, alter indexes. Kemudian ditambahkan di sini unique. Lalu dipilih di sini fieldnya adalah select. Kalau sudah di save aja. Oke, ini sudah jadi 2 ya, indeksisnya primary sama Nivea Dew Hijab Aktif. Aku siap melangkah penuh keyakinan. Unix. Oke. Nah, selanjutnya di entry data awal ya. Ini mic-nya saya taruh di baju saya ya. Mungkin agak kecil suara saya nanti. ID-nya nggak usah diisi, judul. Oke, caranya untuk menambah itu lewat ini, new item ya. Jadi tabelnya dipilih dulu, kemudian new item. ID-nya nggak usah diisi, judulnya saja. Belajar coordinator. Ya sebetulnya ini bebas saja kalian bikinnya gimana, yang penting ada datanya. Nah, ini saya masukin di sini ya. Karena isinya sama, saya copy aja. Cuman diganti hurufnya ya. Nah, seperti ini, belajar code igniter, itu huruf kecil semua. Ini adalah isi berita tentang belajar code igniter. Jadi hurufnya kecil semua, kita set begitu. Ini adalah isi berita tentang belajar code igniter. Oke, kalau sudah, ini diklik save and insert next karena kita punya data 2 lagi ya. Judulnya diisikan framework PHP. Nah, kita samakan seperti ini supaya apa? Supaya dia sesuai dengan judulnya ya. Oke, seperti itu kontennya. Framework PHP yang paling ringan saat ini adalah code igniter. Kemudian kita tambahkan lagi, ID-nya kosongkan saja. Oke, selanjutnya adalah ini iseng aja ya. Tes judul berita. Ini tes judul berita dipisahkan dengan tanda das gitu ya. Harusnya berita itu kan panjang ya, tapi kita singkat saja supaya kita lebih cepat gitu. Nah, kalau sudah selesai misalnya tinggal di save aja. Nggak usah di save and insert next karena kita sudah cukup mengisinya ya.
Nah, seperti ini kalau kita lihat jumlah data saya ada 3, ya anggap saja lah mirip sama ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan kemudian di pause videonya untuk bisa ngikutin materinya ya. Nah, saya lanjutkan roots ya. Development itu di sini kemarin. Nah, bisa punya di root folder CI kita itu kan ada INV ya yang kemarin sudah kita ubah di pertemuan-pertemuan awal itu. Ini Buat setting environment-nya kita gunakan isi adalah hostname. Di situ nama dari database ya. Database, nama database-nya, username, user dari database-nya, kemudian password sini. Oke, saya set ke sini dulu. Kita set menggunakan yang app config database ya. Username-nya root, hostnya localhost ya. Passwordnya kosong, saya nggak pakai. Nah, ini news ya. Nah, kita gunakan salah satu aja ya yang dipakai ya. Kita pakai yang app config kemudian ke file database php. Apa saja yang diisi? Apa saja yang diisi? Yang pertama adalah hostname. Hostname biasanya localhost ya, tinggal isi localhost gitu. Kemudian username dari akun database-nya. Biasanya sih kalau yang umum ya root, tapi kalau nanti sudah online pasti beda ya. Kemudian password, kalau dia kosong maka biarkan tanda petiknya dempetan gitu ya. Kemudian database itu nama dari database-nya, yaitu tadi news ya. Database-nya, kemudian password dari database. Itu passwordnya kosong, saya nggak pakai. Nah, ini news. terus kita isi username-nya root, terus database-nya news. Ya, nama database-nya bukan nama tabel ya, karena nama tabel nanti diakses melalui yang namanya model. Nah, kalau sudah disimpan, beres ya, disimpan ya. Nah, selanjutnya karena sudah kita nggak pakai yang INV, kemudian satu hal yang penting juga diketahui di Coordinator, dia menyediakan passing. Bahkan dalam satu aplikasi CI yang kita pakai itu bisa kita gunakan 2 buah database sekaligus, seperti kan default ya, lalu dibikinkan file. Intinya seperti itu. Lakukan ada default nih. Nah, terus di bawahnya ada yang namanya tes. Nah, ini kan beda. Datanya diisi, kita akan gunakan. Oke. Oke, ini kita lanjut ke materi 30. Semangat berpuasa dan menangkan gebiar 100 umroh kapal api serta miliaran. Konstrukturnya atau template dasarnya seperti ini ya. Tetap kita mau di sini ya. Oke, function yang pertama adalah data update. Di situ ada, ini urutannya nggak masalah ya, mau ya, menggunakan metode ini. Oke, ini kayaknya kita buat file baru. Ini di bagian models.
Kita buat file baru namanya news model. Nah, ini kita buat. Dollar table. Salah. Filenya kita lanjut. Kemudian kita buat ke bawah aja seperti ini, where dollar, where, jangan dipakaikan titik koma di situ karena kita masih belum selesai. Nanti yang di terakhirnya baru dimasukkan. Nah, seperti ini terakhir sini update. Lalu tinggal di return, dikembalikan. Yang dikembalikan adalah this db affected rows. Kita mau tahu nanti ada perubahan di tabelnya atau tidak ya. Return this db affected rows. Pakai S apa enggak ya? Iya pakai S. Inovasi sunscreen dari Pond's Skin Institute. Formula baru Pond's Airlife Sunscreen Gel. Dengan SPF 50+ dan glutanate sorcinol ringan. Nah, cukup satu itu. Ini untuk update data. Saya langsung saja untuk function. Yang kedua adalah data insert. Ini ada dua buah parameter ya, table sama data. Data insert itu ada table sama data. Kenapa where-nya tidak ada? Karena di sini tidak diperlukan where itu, karena menambah data tidak perlu. Ini ada ketinggalan di atas ya. Di db ini pakai seperti ini. Table, dollar, lalu kita ke bawahnya. Di sini langsung insert data.
Ini langsung titik koma aja karena sudah selesai. Kemudian di return affected row-nya ya. Di bawahnya kita tambahkan lagi function data insert. Terus $this ini table, ini $table. Nah, ya apa dan ini ada nah, data save di situ ya. Tidak aware. Oke, kita lanjut. Dilanjutkan disambung ini. Ini delete. Ini return. Ini kelupaan bawah sini. Returnnya juga. Oke, kita lanjut lagi. Function data return.
Oke. ininya memasukkan apa namanya DML modelnya. Dolar data get, ini method signing, kemudian get result seperti ini. Nah, ini untuk DML modelnya. Di news model ini sudah selesai ya, seperti ini. Get result. Yang berikutnya adalah controllernya. Nah, ini controllernya news, tadi kita sudah. Yang berikutnya adalah false, ada 3 sama dengan, itu menunjukkan identik gitu ya. Kemudian Gini caranya makan Nah, ini kita Oreo. buat di bagian controller. Oreo kini cuma 9 ribuan. dolar data, karena pasti akan ada isinya, baik itu dikasih apa namanya, dikasih parameter pada URL-nya, ada kata kunci ataupun tidak, pasti data ini ada isinya. Kalau data keseluruhan, untuk yang tidak diisi, kemudian data tertentu yang ID-nya diisi gitu ya. Nah, saya akan uji coba dulu jadi satu persatu ya. Ini untuk read data. Saya kembali ke sini. Ini ceritanya kan read tadi ya. Kalau news itu pasti 404 karena tidak ada indeks. Untuk yang tidak Ini udah habis. Mission grid. Oh, salah.
Oke, ini kita lanjut. Diisi, kemudian data tertentu, ya. Ke sininya ini memang semuanya depannya data ya. Data update, data insert, data delete, data read. Oke. Ini app models data read ya, bukan read data. Coba kita lihat. Salah ketikanya ya. Nah, ini read data, salah, data read. Oke, kalau kita lihat ke Oke, jadi ini lanjutan videonya. Saya merekam di tempat yang berbeda. Oke, jadi ini saya sudah menambahkan data insert dan data delete di bagian news modelnya dan juga data read. Dan juga di bagian file newsnya saya tambahkan data insertnya juga, data delete di sini. Tetapi ketika saya coba jalankan public news read-nya ini tidak jalan, ternyata terjadi kesalahan. Tetapi ketika saya sudah periksa kodenya sama seperti yang di video, jadi saya tidak bisa menampilkan hasil akhirnya. Baik, sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih.